Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin amma ba'd. Tak lupa pula salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sistem sosial dan pembangunan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, yang pertama saya akan jelaskan yaitu sistem sosial. Sebelum kita melangkah jauh, kita harus tahu dulu apa itu sistem, apa itu sosial, dan apa keduanya. Sistem berasal dari bahasa Latin yaitu sistema dan bahasa Yunani atau systema adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan sosial merupakan yaitu hubungan timbal balik antar manusia. Jadi apa pengertian dari sistem sosial? Dapat tarik kesimpulan bahwa pengertian sosial adalah sistem sosial adalah semua unsur sosial yang saling berhubungan antara satu sama lain dan di mana hubungan tersebut saling mempengaruhi dalam kesatuan sosial. Dan juga beberapa ahli mengemukakan definisi dari sistem sosial. Yang pertama yaitu menurut Talcott Person yang mengatakan bahwa sistem sosial hanya sebagai segmen atau subsistem dari apa yang disebut Person sebagai teori tindakan. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam sistem sosial. Yang pertama, terdapat beberapa klasifikasi sistem sosial yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Nah, yang pertama klasifikasi oleh Morgan dan Evolution lainnya yang telah menyajikan klasifikasi sistem sosial berdasarkan evolusinya. Menurut mereka, masyarakat atau sistem sosial telah melewati 3 tahap, yaitu sistem sosial Savageli, sistem sosial barbar, dan sistem sosial yang beradab. Nah, yang kedua menurut klasifikasi Durkheim yang menggambarkan 2 jenis sistem sosial, yaitu sistem sosial mekanis dan sistem sosial organik. Masyarakat kuno memiliki mekanis, sedangkan dalam masyarakat modern kita menemukan sistem sosial organik. Nah, dan selanjutnya ciri-ciri sistem sosial. Yang pertama, saling terhubung dengan pluralitas aktor individu, memiliki tujuan dan objek. Hubungan fungsional adalah dasar persatuan. Aspek fisik atau lingkungan sistem sosial terhubung dengan sistem budaya. Tujuan dan objek yang dinyatakan dan tersirat. Karakteristik penyesuaian, keteraturan, pola, dan keseimbangan. Selanjutnya yaitu fungsi sistem sosial. Yang pertama yaitu adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi. Nah, selanjutnya saya akan mengambil satu contoh dari sistem sosial yaitu kerja bakti di masyarakat. Kerja bakti adalah salah satu antar warga untuk bisa melakukan kegiatan secara bersama-sama sehingga akan terciptanya rasa kenyamanan untuk melaksanakan suatu proyek kegiatan untuk kepentingan umum. Biasanya kerja bakti ini dilakukan ketika ada inisiatif warga atau kerukunan warga. Nah, biasanya contohnya yaitu membersihkan lingkungan. Nah, itulah sedikit penjelasan mengenai sistem sosial. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke pembangunan pemberdayaan masyarakat desa. Apa yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat desa? Yaitu upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kewajiban. Mengapa pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan? Yaitu bertujuan untuk memampukan desa dalam melakukan tindakan bersama sebagai suatu kesatuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat pemerintah desa, masyarakat desa, maupun pihak lain untuk mendorong partisipasi. Apa yang menjadi fokus dalam pemberdayaan masyarakat desa? Yaitu diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan, pengurangan Gini rasio, ketimpangan pengeluaran, peningkatan pendapatan ekonomi, dan cara penumbuhan usaha ekonomi makro. Pemberdayaan masyarakat apa saja yang ada di tahun 2020? Yaitu yang pertama pelatihan pengelolaan air minum, pelayanan kesehatan lingkungan, bantuan insentif untuk kadar PAUD, kadar posyandu, dan kadar pembangunan manusia. Yang keempat yaitu alat bantu penyandang disabilitas.
Apa yang dimaksud dengan program pemberdayaan masyarakat? Yaitu pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi kondisi diri sendiri. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang pembangunan pemberdayaan masyarakat desa. Mungkin ini adalah cukup sekian. Kira-kira mungkin ada kata-kata yang kurang bermanfaat atau kata-kata yang nyumpang, mohon dibuang saja, jangan masukkan ke dalam hati. Oke, sebelumnya terima kasih. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.